Selamat malam pemirsa, Lembaga Kemanusiaan dan juga Sosial Organisasi Nirlaba aksi cepat tanggap menjadi sorotan kita semua karena dihebohkan dengan dugaan penyelewengan dana. Apakah benar ACT yang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rata-rata bisa mengumpulkan donasi dari masyarakat 540 miliar rupiah? Jelas itu nominal yang sangat fantastis, tapi saat ini muncul kabar, ini masih dugaan sementara, mengenai potongan donasi yang terlalu besar, kemudian kampanye yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Bahkan yang menjadi sorotan adalah tingginya gaji para pimpinan di ACT. Ya, hingga PPATK pun juga mengungkapkan bahwa dana ACT ini diselewengkan untuk keperluan pribadi dan juga aktivitas terlarang. Hingga kemudian muncul tagar "Jangan percaya ACT" di lini media sosial. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan bertabayun malam hari ini. Kita hadirkan sejumlah narasumber di meja catatan demokrasi. Ya, kalau berbicara mengenai viral, kita tahu juga ada tagar "Jangan percaya ACT" yang kemudian juga viral beberapa waktu lalu. Ini menyusul adanya dugaan penyelewengan dana ACT oleh pimpinan ACT. Kita tahu bahwa ACT Aksi Cepat Tanggap ini sudah didirikan sejak tahun 2005. 17 tahun kiprahnya di Indonesia. Banyak sekali mungkin masyarakat yang ikut berdonasi melalui ACT ini karena secara kemasan untuk mengetuk rasa iba kita, kemudian dengan basis kedermawanan dan juga kesukarelawanan begitu banyaknya orang-orang Indonesia yang berkontribusi untuk ACT. Tapi sangat disayangkan ketika ada dugaan penyelewengan dana. Contoh, ada kejadian seperti di Blora seperti itu, disebutkan di sana wakaf misalnya hewan ternak, tapi antara fakta dan juga di lapangan sepertinya masih diselidiki oleh tim investigasi. Apakah betul semiris itu ya Maria? Ya, tapi kalau kita lihat memang ACT ini salah satu lembaga kemanusiaan dan juga sosial yang begitu dipercaya oleh publik. Bahkan kalau kita lihat aktivitasnya begitu luar biasa, skalanya global ya? Tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga mencakup puluhan negara. Saat ini memang dari pihak kepolisian, kemudian dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan juga sedang menginvestigasi apakah betul dana yang terkumpul di dalam ACT yang nilainya sangat fantastis tersebut digunakan tepat sasaran atau malah sebaliknya. Nah, ini dia yang disampaikan oleh PPATK bahwa diungkapkan ada penyelewengan dana yang masuk dan juga digunakan oleh kepentingan pribadi oleh para pemimpinnya dan juga aktivitas terlarang. Nah, kita coba dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh PPATK. Sedang didalami lebih lanjut lagi. Jadi data-data yang berkembang hari ini tidak lepas dari berbagai rangkaian penyelidikan yang pernah dijalankan. Jadi sedang berproses oleh aparat penegak hukum. Jadi kita tunggu hasilnya seperti apa. Tetapi yang jelas negara ingin melindungi semua warga negara untuk tidak salah dalam menyikapi, dalam melakukan aktivitas hal-hal yang bisa membahayakan warga masyarakat sendiri. Apalagi itu berkaitan dengan masalah hal-hal yang terkait dengan. Itu yang tadi disampaikan oleh Komjen Pol Boy Rafli, Kepala BNPT, mengenai adanya pernyataan dari PPATK bahwa memang ada aliran dana yang menuju ke aktivitas terlarang, dalam hal ini adalah terorisme. Bagaimana kemudian klarifikasi dari pihak ACT? Dan kita coba dengar juga apa yang disampaikan oleh ACT, salah satunya juga ini seputar gaji besar dan juga fantastis yang diterima oleh para pemimpin ya. Ya, sejak 11 Januari 2022 berlaku dan tanggal 20 Januari terjadi pergantian akte yayasan karena pergantian pembina dan pengurus yayasan. Maka sejak saat itu alhamdulillah kita bersyukur kita berhasil melakukan banyak perubahan-perubahan dan penyelesaian. Salah satunya adalah fasilitas-fasilitas gaji atau fasilitas yang diberikan kepada SDM lembaga. Kami pimpinan itu terjadi pengurangan antara 50-70%. Ya, bukti bahwa spirit perbaikan ini sudah terjadi sejak bulan Januari. Di tahun 2020 ya, supaya nyambung dengan beberapa perintah yang sudah pernah disampaikan, dana kami terima 519 miliar. ACT bukan lembaga zakat. Apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum, filantropi umum. Ada dari donasi-donasi umum dari masyarakat, ada dari CSA, ada dari sedekah-sedekah umum atau infak, ya. Sebagian juga ada alokasi kerjasama dari alokasi amanah-amanah dana zakat. Kami ingin sampaikan bahwa kami rata-rata
operasional untuk gaji karyawan atau pegawai ya di aksi cepat tanggap dari 2017 sampai 2021 rata-rata yang kami ambil adalah 13,7%. Lalu mungkin ada orang bertanya, kepatutannya gimana? Gitu ya. Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil dana untuk operasional? Kalau teman-teman pelajari dalam konteks lembaga zakat, karena dana yang dihimpun adalah dana zakat, secara syariat diperbolehkan diambil secara syariat adalah 1/8 atau 12,5%. Sebenarnya patokan ini yang dijadikan sebagai patokan kami, karena secara umum tidak ada patokan secara khusus sebenarnya berapa yang boleh diambil untuk lembaga mengambil untuk operasional lembaga dari dana filantropi yang dihimpun. Presiden ACT tegas mengatakan ACT bukan lembaga zakat dan sudah dilakukan restrukturisasi pimpinan sejak Januari 2022. Bahkan tadi Ibnu Hajar, Presiden ACT yang baru mengemukakan kenapa mereka mengambil lebih tinggi seperti itu. 13,7 bukan 12,5 karena ya sesungguhnya bukan landasan aturan dari lembaga zakat yang mereka gunakan. Coba kita dengarkan alasan dari ACT yang dikemukakan mengapa mereka melakukan pergantian pimpinan seorang Ahyudin diganti padahal sudah 17 tahun menjabat di ACT. Ini dia pernyataannya untuk Anda. Kejadian 11 Januari ini adalah kemauan dari semua elemen pemimpin lembaga. Bukan cuma di kantor pusat, juga di cabang-cabang. Adanya sebuah kesadaran kolektif dari kita semuanya untuk memperbaiki beberapa kekurangan-kekurangan yang ada di lembaga. Sehingga pada saat itu semua leader lembaga, baik dari pusat atau di daerah, ya datang ke Jakarta untuk memberikan nasihat, dan masukan kepada pemimpin sebelumnya, ya, atas beberapa kondisi. Ya, sehingga dengan waktu itu, ya kita bersyukur sebenarnya dengan mudah, ya, dengan lapang dada. Pemimpin sebelumnya, Bapak Ahyudin, menandatangani surat pengunduran dirinya. Ya, kenapa kami sampaikan sebagai bagian dari nasihat, sebagai bagian dari masukan-masukan baik dari tim lembaga, karena waktu itu sebenarnya kami dibersamai oleh Dewan Syariah sebagai bagian. Jadi kalau diberitakan ada yang sampai kata-kata kasar, menunjuk-nunjuk dan yang lain-lain, kami sampaikan tidak terjadi di forum itu. Karena sebenarnya motivasi awalnya adalah memberikan ruang untuk muhasabah, untuk memperbaiki beberapa hal. Dan semoga bagian dari spirit kita untuk memperbaiki lembaga ke depan. Ya, dan menjawab tudingan dari PPATK bahwa dana yang dikumpulkan oleh ACT digunakan untuk aktivitas terlarang dalam hal ini terorisme, ACT pun juga menjawab terorisme yang mana begitu. Pada saat menyalurkan bantuan, pihak ACT tidak diperbolehkan untuk menanyakan latar belakang setiap orang, setiap pihak yang kemudian diberikan bantuan. Kita dengarkan terlebih dahulu informasinya. Ini yang kami ingin sampaikan sebenarnya, dana yang disebut sebagai dana teroris itu dana yang kemana? Ya, ini yang barangkali berapa kali kami sampaikan, kami diundang, kami datang, gitu ya. Kalau di ACT dianggap dana teroris, di ACT dianggap radikal, macam-macam, misalnya sempat ada isu seperti itu. Kami malah sebenarnya bingung. Jadi kalau misalnya dialokasikan ada dana teroris, itu dana yang mana? Kami menyampaikan ini supaya lebih lugas, karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman, apakah ACT menyalurkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di perbatasan Turki, kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka, dan kami nggak pernah bertanya, mereka itu Syiah atau ISIS nggak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jompo, tua-tua, anak-anak yang harus kami bantu. Korban perang, ini prinsip kemanusiaan itu begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jujur saja, kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai teror itu dana yang kemana, macam-macam. Oke lah pemirsa, kalau begitu tanpa berlama-lama langsung saja kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kita sapa terlebih dahulu ada Mas Tony Rosyid, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Ahmad Yani, praktisi hukum, selamat malam Pak. Dan juga ada Mas Ferry Yuliantono, Sekjen Syarikat Islam. Assalamualaikum Mas Ferry. Kami juga ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Pak Rudi S. Kamri, pegiat media sosial. Assalamualaikum Mas Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Kemudian Mas Lukman Edi, politisi PKB. Assalamualaikum, selamat malam. Kami juga sesungguhnya Bapak malam hari ini kami sudah bikin janji seperti itu, dan yang bersangkutan sebenarnya sudah bersedia. Ex-Presiden ACT Ahyudin harusnya malam hari ini datang, tapi tiba-tiba tadi pukul 18.30. Coba bayangkan, pukul 18.30, 1 jam
menuju ke live, Pak Ayudin membatalkan karena sakit. Tadi Pak Ayudin juga sudah mengirimkan videonya, kondisinya lagi drop, sedang sakit. Tapi kita ingin komentarnya dari bapak-bapak yang ada di sini dan semoga masih bisa tersambung ya, Maria, dari pihak ACT. Iya, harapannya seperti itu. Kita juga doakan semoga Pak Ayudin juga lekas sembuh. Tapi kita pertama-tama langsung menuju ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, kalau misalnya kita melihat ada tagar jangan percaya ACT, itu dulu deh. Saya mau minta responnya seperti apa. Silakan mikrofonnya boleh digunakan. Gunakan mic-nya, Mas. Tagar itu juga bersamaan dengan tagar kami percaya ACT, Save ACT dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwa dari kalangan masyarakat sendiri banyak yang mendukung ACT dan banyak masyarakat bukan hanya di Indonesia yang merasakan manfaat dari ACT ini, bantuan-bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya, sampai juga ke bantuan-bantuan kemanusiaan ke luar negeri juga. Jadi saya lihat kasus soal ACT ini itu kan sebenarnya problem internal manajemen perusahaan, tetapi yang kemudian saya rasakan kok perkembangannya jadi dibuat seperti seakan-akan ada konsep kriminal gitu loh. Dan kriminal dari segi mana nih Mas? Ya kalau saya lihat kan tadi misalkan ada tanggapan-tanggapan tentang soal bahwa ini dipergunakan untuk kegiatan terorisme, ada apa segala macam. Menurut saya sekarang lembaga ACT ini adalah lembaga yang diaudit, Mbak. Diaudit, jadi hasil auditnya itu sebenarnya bisa jadi rujukan soal tadi gaji. Kan ditelusuri aja dari hasil auditnya, laporan dari kantor akuntan publiknya itu bisa kelihatan payroll-nya dan lain sebagainya. Kemudian juga soal penempatan. Kan 13% itu yang saya tahu ada sebenarnya itu angka rata-rata itu bukan setiap tahun harus gitu. Jadi sebenarnya kelihatan bahwa itu dari 13 itu ada terdiri dari donasi umum, ada bantuan bencana, ada bantuan korban dan lain sebagainya gitu. Jadi tapi menurut Mas Ferry dari segi kepatutan kemudian ke etika bisa dikatakan seorang petinggi pimpinan ACT yang harusnya merupakan lembaga kemanusiaan tapi gajinya angkanya kan yang disebar tuh 250 juta itu rupiah. Laporan dari mana? Kan makanya menurut saya biar rileks saja. Okay. Ini kan lembaga sudah diaudit, bukan lembaga nggak diaudit. Hasilnya pun juga wajar tanpa pengecualian ya? Iya, kan wajar tanpa pengecualian. Jadi kenapa kita harus memaksakan gaji tinggi itu laporan dari mana? Kan kalau kami tidak salah, kita bisa lihat bahwa ternyata memang ada masalah bahwa pimpinan yang sebelumnya salah penempatan dan kemudian terjadi pelaporan baik ke Mabes dan lain sebagainya sehingga sebenarnya ada dugaan problem internal yang kemudian oleh ACT sendiri sudah dilakukan perbaikan manajemen, pergantian bahkan, dan menurut saya ACT sekarang dalam kondisi baik-baik aja, kemudian kegiatannya juga tetap kalau kemarin terdengar bahwa terjadi guncangan, saya melihat kegiatannya baik-baik aja gitu dengan Mas Lukman, kegiatan ACT operasionalnya. baik-baik saja Mas Lukman Edi dan jangan gitu, terlalu dibesar-besarkan seperti itu ya Mas Ferry ya. Ini ada masalahnya tuh dikembangkan ke soal tadi soal terorisme segala macam. Kalau soal terorisme saya lebih setuju misalkan kan bantuan-bantuan kemanusiaan itu pasti disalurkan dengan berkoordinasi dengan TNI, bahkan dengan kepolisian, BNPT misalkan Pak Boy Rafli atau Densus ingin mengetahui lebih banyak, kenapa enggak kemudian barengan aja ACT bareng dengan Densus, bareng dengan BNPT dalam rangka penyaluran untuk memastikan bahwa penempatan itu betul, tepat sasaran dan lain sebagainya. Mas Lukman boleh menanggapi Mas Ferry karena menurut Mas Ferry ini sudah diaudit. Ini juga masalah internal. Sesaat lagi Mas Lukman, kita harus jeda terlebih dahulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Kita langsung ke Mas Lukman, kata Mas Ferry ini masalah internal, jangan dibesar-besarkan dan sudah ada proses auditnya. Ya, nggak seperti itu ketika menyentuh publik, mengumpulkan dana publik yang besar, pasti harus bertanggung jawab juga kepada publik. Dan publik itu ada yang melindungi sekarang ini, apa? Hukum. Hukum yang memberikan perlindungan kepada publik, karena negara kita negara hukum. Nah oleh sebab itu tidak bisa berlindung dari, ACT tidak bisa berlindung dari misalnya, oke, niat pembentukannya itu bagus.
niat pembentukannya, tujuan pembentukannya itu baik dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi dalam perjalanannya kan ketika kenapa saya mengatakan niatnya bagus ya, tujuannya bagus ketika pembentukan ACT itu, dan itu direspon positif oleh publik pada saat itu ya. Sampai kemudian berhasil mengumpulkan dana publik sampai dengan 500 miliar, mungkin lebih dari 500 miliar kalau dihitung-hitung dari mulai pembentukan pertama sampai dengan sekarang, mungkin lebih dari triliun mungkin yang sudah dikumpulkan. Nah, pada saat sudah mendapatkan kepercayaan publik yang besar, saya masih ingat itu dulu, ACT ini bahkan banyak BUMN-BUMN yang menyalurkan dana zakatnya itu melalui ACT. Nah, sekarang berubah, menyatakan sebagai organisasi yang bukan mengkolek dana-dana zakat. Nah, ini kan pertanggungjawabannya kepada publik seperti apa, pertanggungjawabannya kepada umat seperti apa. Nah, ketika ACT itu sudah mengumpulkan dana publik sedemikian besar, pasti ada godaannya. Paling tidak menurut saya ada 3 godaan. Godaan pertama adalah godaan manajemen, ya, uang banyak, ya, mengumpulkan dana publik itu banyak, manajemen akan tergoda. Ya, apalagi kalau manajemennya tidak dilengkapi dengan semacam SOP yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang kedua, godaannya adalah godaan terhadap mau disalurkan kepada siapa dana yang terkumpulkan ini. Kan subjektif juga akhirnya ACT menyalurkan kepada siapa, membantu sekolah apa, misalnya membantu bencana alam yang mana. Dan yang ketiga, yang lebih menurut saya yang lebih berat, yang perlu kita selidiki sedalam-dalamnya kasus ACT ini adalah ada agenda atau muatan politik misalnya, ya, baik itu politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Nah, ketika terjadi konflik di Suriah misalnya, ACT terlibat dalam berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik di Suriah. Ini yang kemudian dari itu mana, mengirimkan, saya potong ini juga datanya ya, dari Mas. mana, Bang? yang kemudian itu yang kemudian dituduh misalnya mengirimkan sejumlah rekening ke dengan berlindung sebagai dana humanitarian dan kemanusiaan, kemudian mengirimkan kepada salah satu organisasi. Oke, kita tahan dulu di situ boleh, Mas? Ya, Silakan gini, Mas Ferry. Bantuan kemanusiaan itu kan nggak lihat apakah ini Sunni, Syiah, atau lain sebagainya. Bantuan kemanusiaan pasti akan diserahkan oleh lembaga-lembaga bantuan seperti ini tanpa melihat latar belakangnya. Maunya kita seperti itu. Dan maunya kita kasus yang tahun 2000 ACT itu tetap objektif melihat siapa yang membutuhkan. Iya, dan kan misalkan lagi, di Palestina bantuan ya, untuk sumur, rumah, bantuan yang lain-lainnya itu sudah berkoordinasi kok dengan TNI dan lain sebagainya. Dan ini supaya nggak salah kaprah, sekali lagi, ACT itu lembaga swadaya masyarakat. Iya. Dan koordinasinya, tanggung jawabnya kepada Kementerian Sosial. Oleh Kementerian Sosial setiap 3 bulan selalu ada laporan berkala. Jadi menurut hemat saya pemerintah punya intervensi ACT ketika pembentukannya itu punya tujuan yang baik. Sampai sekarang Mas, punya itu berlaku. Niatan Jadi, yang baik. Tapi kemudian selalu lembaga-lembaga seperti ini kalau tidak pertanggungjawabannya itu baik, maka akan tergoda terhadap berbagai macam agenda-agenda yang saya sebutkan tadi. Saya tadi sampaikan bahwa agenda paling tidak, laporannya ya, sudah diaudit, Mas. Kemudian kalau audit untuk kegiatannya setiap audit 3 KAP bulan itu, apalagi iya, organisasi sejenis ini, itu kan tidak atas permintaan siapa-siapa. Nah, itu atas kemauan ACT sendiri artinya. Jadi betul, tidak kemudian audit KAP itu adalah dipakai indikator, sebagai ya, alat untuk mempertanggungjawabkan publik, nggak kalau bisa. gitu Ya, gimana kecuali kalau lembaga-lembaga pemerintah dengan misalnya kantor KAP akuntan publik nggak bisa BUMN, dong. Kita harus memberi BUMN kepercayaan juga oleh kantor akuntan pemilik publik, saham Mas. gitu untuk melihat seperti apa aliran-aliran penggunaan dana. Mas Lukman ini menyalahkan lembaganya atau oknum yang ada di dalamnya, individu-individunya. Saya katakan tadi pembentukannya tujuannya bagus, berarti kan organisasinya bagus. Dan kita tapi lihat ketika ACT kemudian lebih dia bagus dibanding yang melibatkan lainnya. dana publik, dia mengumpulkan dana publik Jadi yang besar. orangnya atau organisasinya? Ya bisa jadi organisasinya juga, bisa sampai kepada organisasinya. Oke, kalau gitu kita minta dulu responnya, Mas. Kenapa Mas Ferry nggak bisa dong bilang, karena ini masalahnya kemudian merubah dari organisasi yang mengelola zakat umat kemudian kepada organisasi dari yang awal menyatakan tidak mengelola zakat itu lagi. sepengetahuan Pasti kami, ada itu tujuannya. adalah lembaga swadaya masyarakat yang kegiatannya salah satu diantaranya
ada zakat, tapi kegiatan utamanya adalah donasi umum, Boleh. pemberian bantuan Oke. bencana dan lain sebagainya. LSM ini, ACT. Iya, Jadi tapi apa namanya? kalau LSM itu kemudian menggunakan Ya dana sama publik, seperti maka LSM dia harus kayak yang berhadapan lain-lainnya. Ada dengan laporannya, kepentingan publik udah itu bagus sendiri. ada kantor Sepakat diperiksa ACT di adalah audit. NGO, adalah Iya. LSM. Kita Pak tahan Rudias dulu, Kamri. silakan Pak Rudi. Terima kasih, ini seru juga ini Mas Ferry. Jadi yang pertama-tama saya harus memberikan apresiasi dulu pada majalah Tempo. Karena mau tidak mau, bau tidak sedap ACT itu sudah lama kita cium, tapi kan kita tidak bisa membuktikan, tidak punya data, informasi dan sebagainya. Begitu dibuka oleh majalah Tempo, bau itu terkonfirmasi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya memang saya melanjutkan apa yang dikatakan dua senior tadi. Saya katakan memang bahwa Sama-sama senior, Mas. ada unsur kelalaian juga dari pemerintah, Kementerian Sosial tidak melakukan audit dengan baik. Bagaimana mungkin lembaga kemanusiaan gajinya sampai ratusan juta dengan fasilitas yang luar biasa. Ini bukan perusahaan, bukan korporasi loh. Datanya dari mana, Mas? Loh, artinya begini, pada saat dibuka oleh Tempo tidak ada bantahan. Enggak ada. Tidak ada bantahan dari Tempo. Kan bisa Mas. kita lihat sama-sama dari hasil dari laporan Yang audit kantor dibantah oleh akuntan Pak publik. Ibnu Hajar, Payrollnya itu yang kan dulu ada. dan sekarang ada pemotongan. Nah, itu Iya. yang disampaikan oleh pengurus Supaya yang nggak ada sekarang. fitnah, lebih baik kita sama-sama lihat hasil laporan keuangan audit ACT Nah. yang saya juga pelajari juga. Saya Saya ini orang tadi- awam, orang luar, tapi lihat bahwa ACT punya tanggung jawab untuk membuat laporan audit yang tertib. Jadi maksud Pertanyaannya saya, sekarang kalau ada Oke. kesalahan masalah oknum audit tadi. di Audit mana-mana, tadi, nggak usah apakah di audit ini ACT, bisa? di pemerintah ya ada juga, Mas Administrasi Lukman. keuangannya tertib. Mungkin bisa saja. Tapi penggunaannya belum, itu tidak bisa Ini dibaca oleh masalah KAP, kepatutan, Mas. Mas. Oke, kita Penggunanya selesaikan untuk dulu. siapa, Pak Rudias ada Kamri, agenda kita politik selesaikan apa dulu. tidak, itu Mas tidak Lukman dibaca ditahan oleh dulu. KAP. Kita Oke, selesaikan kita Pak tahan Rudi. KAP itu hanya membaca aliran uangnya Baik, saja, Pak Rudi Pak. dilanjutkan. Ya, saya diwakilin dia. Jadi kalau dari segi kepatutan sebenarnya gimana? Menurut saya ini yang penting ini bukan korporasi. Ini adalah bantuan kemanusiaan, dana publik yang seharusnya dikelola dengan baik, tidak untuk bancaan seperti sekarang menurut saya. Harusnya yang mempunyai pengurus tadi itu mempunyai nurani lah. Gitu loh. Kalau tadi ada yang bilang, wah ini karena kita tingkat dunia pantas kita digaji setinggi itu. Itu kalimat yang dari pengurus lama loh Mas. Selama yang diberhenti ini. Iya, pengurus lama. Nah ini saya katakan Pengurus lamanya itu udah diberhenti, itu iya, ini masalahnya mulai di mananya, Januari kemarin, Mas. Heeh. Nah, sekarang ada perbaikan. Kita akui kok. Kita ada perbaikan Nah, dari gitu, Mas. tapi kan kita belum lihat hasilnya. Ya. Ini kan baru Januari kemarin dilakukan Januari perbaikan. yang tadi dianggap apa namanya segala macam itu kesalahan pengelola yang lama dan sudah diberhentikan. Jadi kita harus melihat ada itikat baik untuk membenahi. Oke, menurut saya Oke. setuju ada etikat baik. Saya sependapat. Nah, sekarang publik harus juga melihat apakah itikat baik itu dilaksanakan dengan cara yang baik. Itu satu. Yang kedua, saya mau nanggapi di Mas Ferry tadi bahwa tagar tidak percaya ACT, bagi saya itu respon publik yang wajar. Ini dana publik, bukan hanya dana orang kaya loh. Dana mungkin ada penjual pecel, tukang becak yang disalurkan, dan kemudian dengan laporan kemewahan seperti itu dan tidak ada bantahan secara clear, bagi saya ini tidak punya rasa kemanusiaan. Sama juga Mas, Oke. pada saat yang sama Mas ngomong kayak gini-gini, membangun opini kepada orang yang mendapatkan manfaat dari bantuan ACT selama ini. Ada orang dari ibu-ibu jompo, orang tua jompo, anak yatim piatu dan segala macam yang mereka bergantung dengan bantuan ACT. Jadi jangan Mas. dikembangkan kesan bahwa Tidak. dugaan-dugaan tadi itu. Bukan, Jadi Berlaku secara general harusnya gitu ya. positif Gini, Mas aja Ferry. Mas, karena Kalau- banyak loh Mas, jutaan Ya, orang juga. oke. Pengelolaannya lebih baik dengan lebih prudent dan lebih manusiawi. Saya setuju, kita Harusnya setuju. yang menerima manfaat jauh lebih besar dari itu. Banyak Itu. Mas, Nah, iya. saya tahu persis ACT itu kadang-kadang malah pemerintah belum turun tanah, ACT lebih duluan Oke. datang gitu. Oke. Itu Tapi juga pertanyaannya, bukti. kalau pengelolaan dananya tidak seperti sekarang yang kemarin-kemarin yang sudah dibongkar. Enggak. Kalau laporan keuangan sampai saya pelajari sampai dengan 2021 biasanya bulan-bulan ini keluar laporan keuangannya. Itu dilakukan secara periodik kok Mas.
Dan menurut Gini loh, saya Mas. itu tanggung jawab tanggung jawab Tadi kan Mas profesional Ferry bilang dari bahwa sebuah pengurus LSM. ini kan tanggung jawab pengurus lama yang sudah diganti. Enggak, sampai sebetulnya sekarang kita- kok, sampai sekarang. Oke. Ya, Saya tapi kan tanya. ini belum ada bukti perbaikannya, belum kita lihat. Ya, berarti kita Etiketnya tunggu yang kita dulu. lihat. Kita sama-sama tunggu dulu kita kalau gitu. setuju kalau itu kita Oke. kontrol sama-sama Oke. untuk Kita menjadikan ingin ACT dengar lebih dulu, baik, kita setuju. Mas Tony, apakah Anda kemudian juga sepakat juga bahwa tagar jangan percaya ACT ini adalah suatu hal yang wajar? Anda melihat hal ini? Kita harus adil ya untuk melihat segala sesuatu tidak berbasis kepada opini dan imajinasi kita. Ibarat sebuah rumah, saya pikir wajar kalau kemudian rumah itu sekian tahun, oh ternyata perlu ada sebuah renovasi, ternyata perlu update. gitu. Perbaikan. Ini adalah model lama, model barunya perlu diperbaiki. Ini kan 17 tahun, memang tidak wajar 17 tahun dipimpin oleh seseorang. Mesti ada sebuah regenerasi. Nah, ini kan sebuah proses yang pada Januari tanggal 11 mengundurkan diri, tanggal 20 terjadi sebuah peralihan. Saya pikir ini juga harus kita apresiasi di sini. Mengundurkan diri atau dipaksa mengundurkan diri, Mas? Enggak, tanggal 11 yang saya tahu datanya, tanggal 11 memang mengundurkan diri tertulis, tanggal 20 Januari kemudian terjadi penyerahan ya, legal, kemudian bulan Mei ada semacam ketidakharmonisan dalam komunikasi yang kemudian kemarin terjadi sesuatu yang pada akhirnya meledak di luar. Ini kan sebenarnya persoalan di internal. Tapi sekali lagi kita betul-betul harus berbasis kepada data yang kemudian kita berpandangan objektif. Lagi-lagi kalau kita mengatakan ACT sempurna tidak. Tapi kalau kemudian ACT ini dengan rumahnya pasti ada bocor, pasti ada yang kusam. Inilah yang kemudian memang perlu perbaikan dan sekarang berupaya untuk melakukan sebuah perbaikan-perbaikan itu. Datanya valid nggak, Mas Tony? Data yang tersebar kemarin, mulai dari potongan donasi yang terlalu tinggi di atas rata-rata, kemudian penyelewengan dana ke masyarakat, ini itu kita valid bicara tidak menurut Mas dalam Tony konteks datanya? ini ada 3 hal ya. Yang pertama soal gaji, yang kedua adalah soal penyelewengan, gitu kan, dan yang ketiga adalah soal opini, gitu kan. Ya ini yang kemudian masuk kepada opini liar yang ditarik dengan kepentingan masing-masing. Soal gaji menurut saya sekarang sudah diperbaiki, ada pengurangan 50 sampai 70. Kalau kita mengacu kepada NGO di bawah PBB, memang maksimal 150 juta, misalnya seperti itu kan. Tetapi kayak ini toh sudah dievaluasi, artinya kita berikan kesempatan juga untuk melakukan sebuah evaluasi dan sudah diganti. Dalam konteks ini sih yang terjadi di antara kedua belah pihak, katakanlah kita terbuka saja, memang ada dua belah pihak di situ yang kemudian terjadi sebuah pergantian. Ini kan faktornya adalah ada dua pemandangan yang berbeda yang kemudian tidak terselesaikan dengan komunikasi kedua belah pihak. Ini kan masalah internal. Oke, ya. internal. Tapi ini yang kita kemudian tahu. dibuka di publik. Saya ya, Mas, apa yang disampaikan Mas Tony soal potongan ini supaya enggak juga salah kaprah. Potongan itu dilakukan untuk kegiatan donasi biasanya. Kalau bencana itu nggak bisa dipotong karena itu semuanya keseluruhan. Kan jadi pemotongan itu dipergunakan misalkan untuk biaya operasional, penyaluran bantuan segala macam, sewa angkutan kalau bencananya itu sulit untuk ini itu harus diadakan. Tapi kan mengenai besaran potongannya ini yang kemudian dipermasalahkan, Mas. Soal itu ada termasuk ini, di dalamnya soal yang saya potong sebentar ya untuk menambahkan aja bahwa di situ ada muncul biaya gajinya saya lihat ada 1000-an lebih pegawai di ACT. 1.688. Iya, jadi sebenarnya bukan dipotong terus kemudian ini kan kesannya dipotong terus untuk mewah-mewahan. Enggak, kalau lihat dari 13% itu dipotongnya untuk kegiatan-kegiatan penunjang, kegiatan operasional yang digunakan untuk kegiatan donasi, bukan bencana. Boleh, dan lain sebagainya. Iya, jadi saya kan tadi bicara ada 3 hal. Yang pertama soal gaji, yang kedua soal penyelewengan, yang ketiga adalah soal opini. Saya bicara dulu masih dalam konteks gaji. Jadi gaji sampai ada pemotongan 50 sampai 70%. Ini kan artinya ada semacam sebuah perbaikan gitu kan dari ACT itu sendiri. Kalau kita bicara tentang operasional 13,7, setahu saya ACT itu lahir dari dompet duafa. Ya, saya kebetulan beberapa tokohnya saya kenal dan saya komunikasi soal ini. Lahir dari dompet duafa, terus kemudian
muncul salah satu cabang debit duafa istilahnya khusus untuk cepat tanggap itu ACT. Lalu ACT dilepas sendiri untuk biar berkembang dan mandiri, akhirnya besar bahkan lebih besar daripada debit duafa. Dan memang ACT dari awal bukan menggunakan khusus untuk ACT, itu menggunakan dana infak sedekah. Kalau kita mengacu kepada aturan misalnya aturan dari fatwa dari MUI nomor 8 tahun 2020 kan memang boleh mengambil untuk operasional ya, jumlahnya itu 20% maksimal. Kemudian keputusan Menteri Agama nomor 606 tahun 2020 itu juga sama 20%. Dalam konteks ini memang kita harus pisahkan antara bazis, lazis dan ACT bukan bagian daripada bazis atau lazis. Artinya angka 13,7 itu wajar? Wajar untuk operasional bukan untuk gaji ya. Gaji adalah bagian daripada operasional tadi. Ya, dari sinilah kemudian ada semacam perbedaan pendapat di internal yang satu kelompok mengatakan bahwa ya ini dompet ini adalah NGO mengurusi fakir miskin, harus hidup sederhana, harus hidup bersahaja, ya harus dengan gaji-gaji yang ya ala kadarnya itu loh. Keikhlasan itu harus diutamakan. Di sisi lain ya berpendapat bahwa ini perlu profesionalisme perlu performance, ya perlu modal dan sebagainya. Disinilah kemudian terjadi komunikasi di antara kedua belah pihak yang berjalan bertahun-tahun. Mas Tony, tapi Mas akibatnya saat ini bukan hanya ACT yang bukan lembaga zakat, tapi seluruh lembaga yang bisa dikatakan bergerak dalam bidang kemanusiaan dan sosial terkena imbasnya. Masyarakat awam Mas ngecapnya sama Mas. Saya masuk kedua. Yang kedua adalah soal penyelewengan. Saya pikir kita tidak perlu mengembangkan sebuah opini yang pada akhirnya bisa merugikan kepada semua lembaga zakat, semua lembaga-lembaga NGO ya. Dalam konteks ini mestinya kita betul-betul tahu persoalannya, dibuktikan dulu. Jangan kemudian istilahnya sudah mengatakan A, B, pokoknya tidak percaya sama ACT. Menurut saya kita harus bijak. ACT ini ya, itu juga sudah misalnya aksi yang dilakukan ACT itu sudah 281.000 loh. 47 negara, itu punya cabang 78. 3 cabang di luar negeri, artinya ini juga harus kita lihat. Kalau kita mau adil dan objektif untuk melihat. Kalau kemudian ada hal-hal yang perlu, makanya kita berpikir dulu, kita ingin mendorong ACT untuk diperbaiki sehingga, ya seperti Kemri tadi mengatakan, sehingga ini jauh lebih besar manfaatnya untuk umat, bahkan lembaga-lembaga seperti ini kan kehadirannya dibutuhkan oleh negara, di mana negara punya keterbatasan-keterbatasan. Itu harapan kita semua Mas Tony, tapi kemudian tadi Anda sampaikan angka 13,7 itu adalah suatu hal yang wajar, tapi publik mempertanyakan soal penyelewengan tersebut. Dan yang sudah dikumpulkan dan akan disalurkan berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Kita ingin bahas hal ini. Mas Islah juga ada ketawa-tawa, tapi usai jeda ya sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Oke, kalau begitu kita lanjutkan langsung Mas Islah. Nah, dari tadi sudah senyum-senyum. Kalau begitu menurut Anda wajar kok angka itu wajar 13,7? Dikit saja. Sedikit boleh Mas Islah? Oke. Ya. Jadi saya pikir soal opini itu dibelakangkan. Toh sudah mau ada proses investigasi. Ya katakan dari kepolisian. Kita tunggulah, kita sabarlah, gitu kan. Jadi orang awam wajar. Saya setuju bahwa memang ini ada dana publik gitu kan, kemudian publik memberikan respon ketika terjadi, ini adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kita lah, katakanlah kaum terdidik, para akademisi, aktivis gitu kan, bersabar dulu untuk menunggu data yang ada. Jangan sampai juga sesuatu yang sudah panas ini kita ikut ngipas-kipasin. Kalau wajar Mas, PPATK, Densus, BNPT semua turun, Mas Tony? Biarlah turun gitu kan. Ini kan masih ada dikatakan ada indikasi-indikasi, tapi kan belum terbukti. Oke, kita tunggu berarti ya. Nanti kita mestinya kaum terdidik menunggu, berbicara berbasis kepada bukti yang ada, bukan berdasarkan sebuah asumsi-asumsi. Begitu. Oke, kita tunggu Mas Islah katanya. Oke, baik. Kita tunggu dan kita dukung. Kita support untuk diteliti lebih mendalam. Dukung ACT kan Mas? Bukan, dukung penegakan hukumnya, dukung PPATK, dukung kepolisian untuk meneliti lebih dalam. Kita berikan waktu, Mas Islah silahkan. Saya begini ya, saya ingin mencoba cooling down lah soal ACT ini begini. Saya ingat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
tentang seorang khaddam Rasulullah dalam perang Khaybar. Itu namanya Mid'am. Mid'am ini ketika sedang menambatkan unta Rasulullah, dia kena anak panah. Mati dia dalam peperangan Khaybar itu. Tapi kemudian sahabat kemudian mengeluh-elukan Mid'am ini. Wah, Mid'am mati syahid. Dia langsung ke sorga. Tapi apa kata Rasulullah? Belum tentu. Karena apa? Karena dia memegang gulul, satu jubah yang sebenarnya harus dibagi kepada umat. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirokah min narin au syirokani min nar. Sedikit pun uang umat yang belum dibagi, tapi kemudian dibawa mati, dinikmati, dimakan, setali terompah, dua tali terompah, itu tempatnya di neraka. Yang kita saksikan hari ini adalah amanat Allah kepada ACT untuk membagikan dana-dana umat ini kepada orang yang lebih berhak. Harus kita pahami adalah bahwa orang yang menyumbang lewat ACT ini bukan orang kaya, bukan hanya orang kaya kepada orang melarat, bukan hanya orang bahagia kepada orang susah, tapi juga orang melarat kepada orang melarat, orang susah kepada orang susah. Ini yang harus dipahami. Di situ ada keringat-keringat orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah supaya nanti ini menjadi kendaraan di akhirat dan menuju surga. Kita sekarang ini selalu sibuk dengan hasil audit WTP 14 tahun dan sebagainya. Kita tidak pernah mendengarkan publikasi dari auditor malaikat. Ini uang Tuhan. Ini uang Allah. Kita hari ini betul-betul disuguhkan suatu malpraktek menurut saya. Kalau memang itu benar, dengan fasilitas mewah, 3 mobil mewah, ada pembelian rumah mewah dan sebagainya, kita tunggu. Kita sementara ini kita husnudzon dulu dengan pengurus yang lama. Saya yakin apa yang ditulis oleh satu media tentang ACT ini adalah hasil bocoran dari dalam juga kok. Artinya begini, kalau saya husnudzon kepada pengurus yang baru, ini kan sebenarnya niat baik untuk berusaha mengubah ACT, tapi kemudian menjadi fireback. Tapi media tersebut juga wawancara ex-presiden ACT, dan presiden ACT tersebut Ahyudin menganggap bahwa mereka dikambing hitamkan. Ya, ini kan persoalan pro kontra konflik pecah di internal sebenarnya. Kita tidak boleh menghilangkan itu. Ini di internal sudah pecah. Tapi yang harus kita pahami adalah jangan sampai kejadian ACT ini menimbulkan public distrust terhadap lembaga-lembaga sejenis. Nah, yang harus kita lebih pahami lagi, penyelewengan dalam lembaga donasi, lembaga-lembaga filantropi ini bukan hanya terjadi dalam satu agama. Katakanlah ACT ini representasi Islam. Di dalam agama lain juga terjadi. Dan yang terjadi kemudian adalah yang menjadi burden, yang jadi penanggungan, yang menjadi tanggungan adalah agamanya. Orang pada akhirnya juga tidak percaya kepada agamanya meskipun ini ulah oknum. Makanya saya selalu mengatakan begini, mari kita bela agama ini dengan dari mulai diri kita sendiri. Orang yang mengurus lembaga-lembaga filantropi ini sebenarnya orang-orang yang harus selesai dengan dirinya. Ini bukan pekerjaan utama seharusnya. Makanya orang-orang yang bekerja di dalam lembaga-lembaga seperti ACT ini seharusnya adalah second job, third job, fourth job, bukan pekerjaan utama. Kalau dia menjadi pekerjaan utama, akhirnya apa? Dia tidak selesai dengan dirinya. Mas Islah, bagaimana kemudian Anda menjawab ada dugaan dari PPATK mengenai dana yang dikumpulkan ACT ini mengalir kepada aktivitas terorisme di Suriah? Saya menghargai itu karena begini, ada beberapa temuan beberapa kali dari ACT yang disinyalir, misalnya ada bantuan kepada White Helmet, termasuk kepada Gota. Gota ini adalah kantong-kantong konflik yang memang di situ ada disparitas antara dua pihak yang sedang berperang secara simetris. Dan kemudian ada juga disinyalir ada bantuan ke kerusuhan di India. Ini dikatakan oleh intelijen India. Dari beberapa kejadian ini kemudian kalau PPATK menemukan itu, tolong dicatat, PPATK ini bukan penegak hukum. Artinya kalau dia menemukan data lalu dia menyerahkan kepada Densus 88, ada Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 yang mengatur pendanaan teroris. Undang-undang ini nanti yang akan menjadi koridor dari hasil analisis dari Densus. Kalau memang ternyata ada pelanggaran, originnya dari mana, destinasinya kemana. Bisa saja misalnya ACT mengirimkan logistik ke daerah konflik dengan kemanusiaan
Tapi kan kita tidak tahu, bisa jadi logistik itu dibawa ke daerah pertempuran dan menjadi logistik dari para petempur. Tadi kan ACT sudah mengungkapkan bahwa mereka tidak mungkin bertanya mengenai latar belakang para penerima. Ini kemanusiaan, Mas Islah. Memang, tapi pada tataran hukum. Kalau itu Mas, pemerintah aja sering salah-salah Mas, salah apa itu problem teknis yang nggak bisa kemudian ditarik itu menjadi persoalan salah kebijakan dan lain sebagainya dong. Itu menurut saya gini, udah terlalu jauh juga Mas. Densus kan gini loh, Densus, PPATK silahkan periksa aja. Dan kita tunggu sebelum PPATK Densus melaporkan. Ya saya tidak mendahului itu Bang Ferry. Nggak boleh lebih ngerti daripada PPATK daripada Densus. Bukan. Jadi, apalagi yang soal India, laporan dari India intelijen yang mana yang laporan sama Mas. Nanti saya kejar loh Mas. Silakan kejar. Iya, itu nggak ada maksud saya. Ada di media kok. Udah nggak usah kejauhan. Oleh karena itu menurut saya ini jangan dikembang-kembangin ke sana karena ini soal proses hukum yang disampaikan ke Mabes Polri. Bang Ferry, tolong selesaikan dulu. Saya mau bicara. Tadi Bang Ferry ngomong kan saya nggak bantu. Kita selesaikan, Mas Islah, boleh dilanjutkan? Ini artinya gini loh. Katanya mimbar demokrasi boleh Mas. Oh iya, ini catatan demokrasi. Tapi artinya begini. Jelas kalau bencana alam lain cerita. Tapi ketika ada perang, katakanlah dua orang yang berkonflik dalam perang yang simetris seperti itu. Ini kan memang harus ada mapping sebelumnya. Pasti ada tim advance yang ke sana misalnya. Makanya saya lebih baik udahi. Saya menyarankan Densus kalau perlu, BNPT kalau perlu ikut mengawasi penyaluran supaya nggak salah-salah. Jadi menurut saya sebaiknya gitu. Kita nggak usah nyalain ACT-nya. Nah masalahnya ketika ACT menyalurkan itu tidak ada permintaan pasti. Nah menurut saya oleh karena itu bisa jadi gak ada permintaan, tapi bisa juga Densusnya inisiatif ke ACT. Ayo kita sama-sama. Iya. Kalau perlu loh. Gini loh Mas. Pasti ini kan namanya perbantuan. Penyaluran bantuan pasti koordinasi dengan kedutaan. Mengurus ACT bukan? Bukan, tapi ya udah jangan seolah-olah sampean ada di dalam. Bukan. Loh, memang bukan. Ya, jangan ngomongin soal Densus juga. Artinya begini loh, sampean terlalu defense soal ACT. Bukan soal PPATK, Densus saya udah ngomong bahwa tunggu aja laporannya. Kalau ada, kita kan bisa berhak tahu, jadi tahu. Tapi kalau belum mereka dugaan PPATK sedang menelusuri. Kalau ada gimana kalau ada koridor-koridor hukum. Baru dugaan nggak usah dibahas. Ada koridor-koridor hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 yang memberikan jalur-jalur analisis terhadap petugas Densus pasti. Artinya gini loh. Kalau ada gimana Bang Ferry? PPATK itu menyalurkan. Kalau ada temuannya. Ya nggak apa-apa kan kita bisa tahu, tapi juga gini loh, Densus ini sering salah juga. Kasus Munarman nanti waktu kasus Munarman nggak ada bukti-buktinya. PPATK menemukan, Densus menemukan. Mas, ini sampean kemana-mana. Justru makanya jangan bawa-bawa ke Densus sampai PPATK. Nanti aja kan belum ada laporannya. Statement dari kepala PPATK bahwa ada aliran dana, gitu. Aktivitas terlarang. Dan ini sedang dilaporkan pada Badan Penegak Hukum. Itu saja. Iya, makanya kita tunggu aja, nggak usah dibahas. Loh, kenapa kok nggak boleh dibahas? Ya nggak apa-apa, maksud saya. PPATK udah declare kok. ACT ini nggak rame kalau nggak ada yang beginian. Kita tunggu, tapi tadi seakan-akan kita dengar perspektifnya menyampaikan tentang kemungkinan itu. Kalau ACT ini hanya melakukan penyimpangan keuangan nggak serami sekarang. Mas Islah, boleh Mas tambahan singkatnya Mas? Iya, singkat saja. Intinya adalah ada upaya-upaya yang lain. Singkat saja ya, intinya adalah yang harus kita pahami, yang dikelola oleh ACT ini adalah uang Tuhan. Ketika dia bekerja dengan Tuhan, reward and punishment-nya sebenarnya di akhirat. Ini yang harus disadari. Perlu nurani, perlu moral di situ. Ini yang harus kita pahami. Jangan kita kemudian terpengaruh oleh seolah-olah ini ada konspirasi politik. Ini we don't give a damn. Ini orang-orang seperti saya ini gara-gara ngomong begini dituduh liberal, dituduh apa segala macam. Kita harus menyelamatkan agama ini dimulai dari diri Tapi kita sendiri. Anda masih percaya kan dengan ACT? Anda masih percaya dengan ACT kan? Ya, saya terus terang begini. Saya percaya kepada ACT sebelum kejadian ini. Setelah ini saya kemudian bertanya-tanya, tunggu dulu. Kalau memang ACT ini ternyata tidak kredibel dan akuntabel, saya masih banyak pilihan untuk menyalurkan zakat saya. Oke, kalau gitu kita lihat dari perspektif hukum, Pak Ahmad Yani.
Apa yang mau ditanyakan ini kan udah rame nih depan. Banyak Pak. Catatannya sudah banyak karena boleh. sudah mengarah ke proses hukum, kita tunggu nanti proses auditnya. Tapi kalau Pak Ahmad Yani melihat agar kita jangan hanya melihat lembaganya yang dihancurkan, tapi di sana ada oknum sebenarnya yang harus kita investigasi dan kita buka secara transparan. Ya memang tidak hanya urusannya ACT kan. Kita selalu menyatakan kalau ada persoalan-persoalan tidak bisa kita melibatkan institusi atau organisasi tersebut. Kalau dikaitkan banyak sekali pelaku korupsi dari partai-partai politik, apa kita salahkan tuh partai politik? Banyak, bukan hanya itu, ketua umumnya ada yang melakukan, ada bendahara umumnya, dan lain sebagainya. Kan tidak serta-merta kita menganggap bahwa partai politik itu melakukan korupsi. Walaupun sesungguhnya instrumen itu KPK bisa melaksanakan yang namanya corruption organisasi. Tapi kan KPK kan tidak melaksanakan hal seperti itu. Nah, saya lebih concern seperti itu adalah sebenarnya dengan munculnya ini adalah dengan munculnya tagar juga itu, walaupun hak masyarakat membuat tagar, tapi pada waktu yang bersamaan ada tagar ini, jangan sampai lembaga-lembaga lain kan mendapat impact seperti itu. Kan masalah-masalah ini kan tidak hanya ACT, NU kan punya Lazis, Muhammadiyah punya Lazis, Dewan Dakwah punya Lazis, yang semua menghimpun dana-dana seperti itu. Kenapa lembaga-lembaga ini ada? Karena trust publik itu, trust umat itu kadang-kadang lebih percaya kepada institusi-institusi yang dikelola oleh masyarakat asosiasi seperti itu atau organisasi. Padahal negara kan juga punya institusi untuk menyelenggarakan tersebut. Nah, kembali lagi persoalan kita kepada masalah ACT ini, memang kalau saya lihat ini kan problem internal. Ini kan berawal dari problem internal. Kita tahu lah problem internal tadi apa yang dikemukakan oleh Mas Tony tadi. Di dalam problem internal ini kalau kita lihat bahwa itulah maka diambil langkah-langkah. Maka saya tanya kan sama Mas Tony ini, bisik-bisik ini, langkah-langkah pengambilan ini sudah sesuai belum? Saya kan lihat dalam perspektif hukumnya, perspektif undang-undang yayasan ini sudah sesuai belum dengan yang namanya pengambil alihan, dan kini ada pembina dan ada yang namanya dewan pengurus. Semua itu kayak YLBHI ada pembina, ada dewan pengurus. Nah, saya kan punya juga yayasan, ada pembina, ada dewan pengurus. Nah, kalau sepanjang proses ini yang dilakukan hasil, saya kira tadi apa yang dikemukakan ini, pembina dan anggota dewan pengurus melihat bahwa ada problem, terus mereka mengambil langkah-langkah sehingga ada menganalisis, terus sampai pada kesimpulan harus ada penggantian, ya kan, penggantian kepengurusan, itu hal yang wajar. Hal mekanisme yang wajar yang dilaksanakan, apalagi ini udah jangka waktunya mekanismenya sudah 17 wajar, tahun. tapi yang ingin kita tahu bagaimana dari undang-undang yayasan yang Anda sampaikan tadi, biar kita bisa mencernanya selain utuh. Kita tahan dulu, kan, Bang. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Mohon maaf, Pak Ahmad Yani. Ya, kita lanjutkan lagi Pak Ahmad Yani. Kalau dari segi undang-undang yayasannya bagaimana? Ya, kalau undang-undang yayasan kan sudah ada aturannya jelas, mekanisme penggantiannya juga jelas, mekanisme pertanggungjawabannya jelas. Kalau memang terjadi ada penyelewengan, maka pengambil kebijakan negara bisa. Sudah cukup transparan selama ini? Ya, sepanjang yang kita lihat, ada menurut saya sudah dilakukan. Nanti kan dilihat aja proses berikutnya. Apakah laporan, nah kan bisa ditemu, apakah laporan-laporan itu memang terjadi penyimpangan atau tidaknya di penyimpangan, apa laporan itu valid atau tidak, nanti biarkanlah perjalanan ini. Tapi paling tidak menurut saya, bahwa etikat mereka untuk melakukan perubahan itu yang perlu kita dukung. Dan kita kasih aja kesempatan untuk mereka melakukan perubahan-perubahan yang paling mendasar seperti itu. Tapi kan umat meminta pertanggungjawaban Pak Yani. Ya, apakah kan dana mereka disalurkan ya, nanti kan tidak? bisa. Kita belum tahu apakah betul bentuk penyalurannya itu terjadi penyelewengan atau tidak. Nanti kan sepanjang waktu yang akan membuktikan. Nanti proses penyidikan silakan aja, proses penyidikan berjalan, proses ini berjalan dan sebagainya. Nah, kita jangan membangun adalah pembangunan opini, menggiring tadi. Maksud tadi. Kita nggak bisa mendiskusikan di luar fakta-fakta yang real. Data intelijen itu nggak bisa kita diskusikan seperti itu. Data intelijen itu tidak bisa. Tapi kita, namanya saja data intelijen. Proses penegakan hukum itu kan karena menyangkut dana publik harus kita support, harus kita dorong juga. Jangan kemudian kita justru menghalang-halangi misalnya PPATK atau enggak. Kita tidak punya kewenangan juga untuk menghalang-halangi. Nah, makanya dari forum-forum seperti ini kita memberikan keyakinan kepada mereka bahwa monggo silakan selidiki sedalam-dalamnya. Karena begini menurut saya, kalau hanya penyimpangan manajemen, misalnya penyimpangan dananya, itu atas nama umat, atas nama publik, kita bisa menyalurkan aspirasi.
selama ini publik dan umat yang menyalurkan dana zakatnya dengan sedekahnya melalui ACT, kita bisa salurkan aspirasi itu. Tolong perbaiki manajemennya, ganti dong. Ganti ini manajemen yang ternyata tidak empati. Ya, sudah diganti. Okay. Kemudian kedepannya jangan terjadi lagi korupsi, penyimpangan hidup sederhana. Ini kalau itu penyimpangan, kalau itu adalah penyimpangan manajemen. Tapi persoalan kan tidak sampai di situ. Ada penyimpangan yang lain yang menyebabkan itu aparat hukum harus turun. Ya, bergantian. Ini bukan delik aduan, bukan delik aduan. Tidak perlu kita mengadu kepada aparat hukum bahwa ini misalnya mengganggu akuntabilitas kita di tengah masyarakat. Tapi aparat hukum otomatis harus turun memeriksa. Kira-kira kemana arah? Kita sudah tangkap. Kan sekarang sudah berjalan, ya kan sudah berjalan. Kita ikutin saja sudah berjalan. PPTK sudah melakukan fungsi dan tugasnya. Kepolisian sudah melakukan fungsi dan tugasnya. Terus Densus sudah melakukan fungsi. Kita lihat saja, sudah lihat aja perkembangan. Nah, tugas kita sekarang ini menurut saya memberikan spot kepada pengurus baru ini untuk membuat keterbukaan. Beri dia kesempatan seperti itu. Nah, kalau nanti ada hukuman juga, Mas, umat memberikan hukuman. Kalau umat sudah tidak trust, sudah umat nggak lagi akan memberikan itu. Itu setuju. Mas, umat itu memberikan sanksinya jelas. Dia tidak akan menyalurkan lagi melalui ACT misalnya. Peristiwa yang meragukan. Bagi saya juga momentum seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Sosial, untuk lebih lagi detail. Kan itu kan di bawah mereka harusnya. Lebih aware lah ya. Aware dan harus mengaudit lembaga-lembaga yang menggalang dana publik seperti ini. Aturannya memang harus, Mas. Memang harus. Nah, makanya menurut saya ada peran negara yang lalai. Menurut saya inilah momentum yang seharusnya diambil oleh Kemensos untuk mulai introspeksi diri lah. Dan memperbaiki diri. Mereka harus laporan. Tadi kok Pak Ahmad Yani mengatakan peran negara yang lalai kasus ACT ini maksudnya apa ini? Harusnya ini hal-hal ini sudah dideteksi dari awal dan itu adalah tugasnya Kemensos. Kemensos setiap ada mengambil data semua. Nah, sepanjang ini kita lihat bahwa Kemensos kan tidak melakukan hal-hal seperti kita anggap seperti itu. Nanti sepanjang tidak ditemukan yang kemudian kan? Mas Yani, di Kementerian Sosial mereka ada laporan berkala, ada wajib itu, Mas. Iya, dan kenapa baru Kementerian Sosial sudah. Yang mesti ditegur oleh Kemensos itu apa? Nggak ada. Kan Kemensos kan melihat bahwa betul nggak dia dalam rangka penggalangan dana ini? Kan tujuannya penggalangan dana benar. Ya, terus penyalurannya betul atau tidak? Ada penyalurannya kan? Ada ya. Ada. Jadi nggak ada masalah. Kenapa disalahkan Kemensos? Enggak, Kemensos. Ini kan kita bilang ini kalau ada hal ini terbukti. Enggak, ini jadi berarti nggak ada masalah. Kalau Mas Edi bilang bahwa Kementerian Sosial belum tentu tidak ada masalah, Mas. Bisa jadi. Belum tentu tidak ada masalah. Saya itu masih dalam proses. Saya persoalannya tidak di situ, Pak. Saya komentari tadi. Masalah ACT ini seharusnya bukan hanya ACT baru, pengurus baru dan yang tidak hanya ACT, tapi juga menjadi kan? momentum bagi pemerintah dalam Kemensos untuk melakukan tugasnya dengan baik. Betul. Itu yang saya sarankan. Saya tidak hanya ACT kan? Ya, ini bukan juga termasuk Kemensos juga ini kepatutan fasilitas gaji yang diterima pantas atau tidak pengurusnya, harusnya Kemensos juga memberikan. Tadi kan kita ada boardingnya, Mas. Kalau terlalu tidak wajar, pasti Kementerian Sosial sudah alert atau memberikan batasan-batasan rambu-rambu gitu. Jadi kalau ini nggak ada, menurut saya sih sebenarnya nggak ada yang di luar kewajaran gitu, Mas. Menurut saya justru saya melihat bahwa sini saya harus akui bahwa Kemensos agak lalai, itu aja. Menurut saya, menurut saya perlu diapresiasi juga soal ACT ini, pengurus lama dan pengurus baru berani tampil untuk melakukan klarifikasi. Tempo mesti berterima kasih juga. Kalau kita mengapresiasi Tempo, kita juga mengapresiasi dalam konteks ini adalah pengurus lama yang berani membuka. Berarti dia sudah hitung bahwa silakan untuk diaudit, silakan untuk dicari kesalahannya. Kalau memang ada kesalahan, itu kalau kita pahami sebagai bahasa publik, kalau dia datang, ya, kemudian memberikan informasi kepada publik melalui media, berarti kan ada kepercayaan diri paling tidak situ. Oleh karena itu, ada betul tanggung jawab, ya. Satu, kita perlu apresiasi. Yang kedua, betul, kita memang harus dorong. Jadi ACT sendiri harus betul-betul membuka, ya, untuk dilakukan audit, ya, itu berarti ada kepercayaan diri. Gimana?
Iya, sudah ada termasuk Ayuden sendiri memberikan laporan. Jadi ini satu. Detailnya kan ada, Mas. Satu hal. Sumbernya disebutkan, Mas. Sumber dari sudah ya. Pengelola yang lama. Iya, yang baru juga. Jadi dua-duanya diterima. Inilah menurut saya. Inilah menurut saya kelebihan. Inilah menurut saya kelebihan dari lembaga-lembaga NGO. Mereka selalu bersaing, selalu berkompetisi dalam positif campaign. Tidak ada kemudian ketika satu saling negatif campaign. Ya, seperti katakanlah calon-calon DPR seperti inilah kadang-kadang negatif campaign. Artinya DPR yang mana? Itu ketua umum partai loh itu. Kita kembali ke konteks, Coba kita lihat ketika satu ya, ini kan perkawanan kuat sekali. Ketika ACT ini punya masalah yang kemudian terpublish, semua laje, semua basis dan NGO yang merasa sakit, mereka berupaya untuk saling mendukung, saling mendorong. Inilah kelebihan ya yang dimiliki oleh NGO yang berbasis memang berat, berbasis sudah sosial, kemudian agama lagi kata beliau. Jadi integritasnya, standar moral dan integritasnya memang lebih tinggi dari yang lain. Ini yang perlu kita juga saya melihat melihatnya. Mungkin ini saya cukup 2 kali aja lah ngomong ya. Ini banyak banget. Jadi intinya kalau saya begini, Indonesia yang harus disadari hari ini memang menjadi melting pot dari berbagai ideologi dan juga termasuk donasi. Karena ini pasar, ini market di sini 270 juta. Nanti kita bab diskusi lain lagi. dengan pemeluk agama Islam terbesar. Ini udah jangan enggak. Ini poinnya Poinnya akan ke sana. Jangan sampai lembaga-lembaga donasi seperti ACT ini yang memang berbasis Islam ini hanya karena ulah-ulah oknum ini kemudian seolah-olah kesannya dia membocorkan lambung kapal yang Mas Islah sama. kan ngomong juga tidak hanya seperti ini. Lembaga-lembaga lain dikelola oleh agama-agama lain juga banyak persoalan. Memang makanya jadi ini kita bicara jangan ada stereotip itu seolah-olah kalau lembaga yang dikelola oleh Islam menjadi permasalahan. Kasihan dulu lembaga itu. Bukan itu konteks saya, bukan itu konteks saya. Artinya gini. Artinya konteks ini dalam hal ini ACT adalah berbasis keislaman. Tolong selamatkan Islam itu paling tidak dimulai dari ACT. ACT ini harus menjadi satu contoh kepada siapapun karena donatur di dalam ACT ini bukan hanya orang Islam, Bang. Non muslim pun nyumbang. Makanya oleh karena itu saya setuju dalam kesempatan forum ini semua kita umat Islam bantu dukung supaya ACT tetap bisa berjalan seperti biasanya untuk membantu bantuan-bantuan kemanusiaan dan semua kita harus dukung itu. Makanya begini loh. Memang mengelola uang Tuhan ini memang di pundaknya itu ada nama Tuhan. Iya. Ini yang harus artinya jangan sampai nama Islam ini dikorbankan karena ulah-ulah segelintir oknum ini yang seolah-olah betul-betul nama Islam akhirnya dipertaruhkan. Ini akan menjadi public distrust yang luar biasa takutnya. Nah, makanya saya bilang pengurus ACT yang baru ini memang menjadi satu tugas yang berat karena dia harus melakukan rebranding, harus melakukan remanaging dan sebagainya. Tapi kita juga harus dukung sekaligus juga ACT ini dari melindungi dari orang-orang lembaga-lembaga yang lain, bahwa ketika stereotype. lembaga-lembaga yang lain termasuk seperti ACT ini mengumpulkan dana publik, dia tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban kepada hukum. Nah, tapi kita juga gini, saya gini, jangan saya nanya juga ngumpulin duit gantian. Jadi kita pun selama juga ini banyak sama-sama seperti itu, Pak. Lembaga-lembaga ngumpulin duit, kita setuju juga, Mas Lukman. Mas Lukman, ini kita semua juga harus setuju, kita batasi supaya tidak lagi kemudian menjadikan kasus ACT ini kemana-mana. Ini udah stop, jangan kesana-sana. Jadi udah kita pengen semuanya supaya ACT lebih baik. Gini loh, kalau menurut saya yang penting ya, bukan kita dukung ACT-nya seperti yang lama, tapi yang penting kita tunggu dulu pembuktian dari pengurus baru. Dan nggak usah ngasih komentar yang lain-lain. Boleh dong. Ya boleh lah. Boleh dong. Maksudnya tadi ente siapa ngelarang kita. Jadi intinya gini. Intinya gini loh. Itu karena membangun stereotip yang abang seolah-olah kalau nyerang ACT seolah-olah nyerang Anda gitu loh. Janganlah. Saya sebagai organisasi syarikat Islam, bukan. Saya sebagai organisasi syarikat Islam ingin supaya ACT ini tidak terganggu dan lembaga-lembaga sejenis itu tidak terganggu karena
soal kasus ini, dan kemudian kita juga wajib untuk menjaga supaya dalam kasus ini tidak kemana-mana, tidak ada ini ada dibawa ke isu terorisme, ada dibawa ke soal segala macam ini. PPATK memang ngomong di PPATK ngomong begitu. Justru opini publik ini perlu kita buat agar semua merasa terlindungi dan tersupport. Iya. Nah, kalau opini publiknya baik-baik saja nanti lemah ini penegakan hukumnya. PPATK kan udah tadi saya setuju. Kita tunggu hasilnya. Gitu. Satu hal yang paling penting dari ACT ini bagi saya ya, ini mohon maaf, saya mungkin akan menggunakan perspektif yang berbeda karena di sini ada beberapa pertimbangan usul fikih yang juga harus menjadi pertimbangan. Apakah orang-orang yang dulu menyampaikan zakat sebelum hari ini dia tidak menjadi lembaga zakat? Dulu yang menyampaikan zakat lewat ACT, apakah ini sah? Kalau ternyata zakatnya tidak tersalurkan. Hal-hal seperti ini yang harus kita mulai pikirkan. Itu banyak nanti diskusinya. Oh enggak Bang. Anda jadi pemerhati ACT itu namanya. Nanti kita bisa masuk apa? Panjang itu. Poinnya adalah bahwa bagaimanapun ACT ini harus, terutama manajemen yang baru, ini harus bisa memberikan jaminan-jaminan ketegasan secara fikih terhadap orang-orang yang pernah menjadi donatur. Itu yang kita setuju, sepakat ya semuanya sudah. Udah itu aja lah. Ya udahlah, Mas. Tidak hanya ACT dong. Enggak usah lagi lah. Setuju aja, Mas. Yang jelas beli mobil mewah itu bukan niat dari pendonor loh ya. Bukan, lembaga. Saya pasti di luar tujuan dari pendonor deh. Soal mobil itu, mobil Alphard dibeli digunakan untuk penjemputan dan lain sebagainya. Tidak dimiliki oleh orang per orang, dimiliki oleh institusi. Organisasi. Saya pelajari, saya ini gini Mas, saya ini akuntan dan saya ngerti. Dan oleh karena itu saya perlu untuk menjernihkan soal ACT ini supaya nggak lari kemana-mana. Intinya untuk mobil itu? Kepada umat Islam untuk tetap akuntan ACT, kepercayaan. Enggak, saya akuntan dan saya pelajari itu. Bang Ferry, ini aspirasi saya tahu. Jadi aspirasi umat ya Bang Ferry ya. Bukan dugaan ini kepemilikan pribadi dan sebagainya. Jadi aspirasi umat itu menyumbang dana melalui ACT tidak untuk kemewahan. Kita semua yang kedua tidak untuk terorisme. Saya yakin semua masyarakat menyumbang. Kalau tahu dananya untuk terorisme. Kita kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Catatan Demokrasi. Ya pemirsa, saat ini kita sudah kehadiran Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Mas Andrew, Kak Maria, Intan tamu, semua yang hadir, pemirsa Catatan Demokrasi TV1 di mana Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya ingin sampaikan itu bukan baru saya siapkan. Jujur saja sekian lama, puluhan tahun saya sering menyampaikan kepada teman dan saudara. Dua pesan. Yang pertama untuk seorang yang suka memberi infak dan sedekah. Pesan yang kedua untuk orang yang menerima atau mengelola infak dan sedekah. Pernah ada orang bertanya kepada saya atau beliau menyampaikan kepada saya, Syekh, saya suka sedekah, suka infak melalui fulan. Tapi sekian lama saya dengar bahwa fulan itu tidak baik, tidak menalurkan infak dan sedekah sesuai kesepakatan atau sesuai yang dia janji. Karena itu saya enggak mau infak lagi, katanya. Saya bilang, kok enggak mau infak lagi? Kalau misal anda salat di masjid dekat rumah, dengar bahwa pengurus masjid atau imam tidak baik, tidak benar, tinggalkan salat atau cari masjid yang lain. Jangan karena sesuatu kita tinggalkan ibadah, karena ibadah lillahi ta'ala. Bukan karena sesuatu kejadian kita tinggalkan infak dan sedekah. Karena saudara, ibadah, infak dan sedekah sangat penting sekali. Karena keuntungan kita yang memberi lebih besar daripada orang yang menerima. Bayangkan keutamaannya. Harta orang yang bersedekah bertambah, tidak berkurang. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malun min sedekah." Tidak berkurang harta seorang yang bersedekah. Malah bertambah keberkahannya. Menolak bala. Sedekah itu menolak bala. Sedekah menjauhkan kita dari su'ul khatimah, mendatangkan husnul khatimah.
Karena itu tenang, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis sebelum orang menerima sedekah, baik orang mustahik maupun yayasan, komunitas, Allah telah menerima infak dan sedekah kita. Tapi mohon maaf. Tadi kata teman dengar. Dengar dari mana? Dari teman, dari tetangga, saudara. Jangan mudah suuzzan dengan siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika mendengar berita harus tabayyun. Mana buktinya? Mana buktinya? Jangan suuzzan. Jangan mudah kita komentar, jangan kita viralkan sebelum ada bukti tabayyun. Karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, banyak di antara umat Islam yang ingin menghancurkan umat Islam. Banyak di antara kita yang ingin menjatuhkan ustaz, ulama, lembaga Islam. Kenapa? Karena ingin umat tidak percaya dengan ustaz dan ulama. Bukan saya membela siapapun, bukan saya menuduh siapapun. Pesan yang kedua kepada orang yang menerima infak, mengelola infak dan sedekah. Sering saya berkata, kalau bekerja di tempat yang haram, itu lebih ringan daripada bekerja dalam sosial urusan umat dan mencurinya, mengkhianatinya. Saudara, kalau berbohong, berdusta, itu haram, itu dosa. Tapi lebih parah lagi, seorang berdusta, berbohong atas nama Allah. Kalau mencuri, itu haram. Tapi mencuri lebih parah lagi, orang mencuri atas nama Allah, atas nama agama Islam. Hati-hati. Kalau menipu orang, itu haram, itu salah. Tapi menipu orang atas nama Allah, itu lebih parah lagi. Hati-hati. Ada ayat dalam Al-Quran yang sangat menakutkan dan sangat menenangkan hati. Inna Allah alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah maha tahu apa yang di dalam hati. Karena itu, kalau anda salah, berbaikilah. Saling memperbaiki, saling membantu, saling menasihati. Kalau anda benar, yakin benar, terus lanjut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada yang selamat dari fitnah, dari ucapan manusia. Gila seorang yang merasa selamat dari lidah manusia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan yang terbaik lillahi taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Pak Tony Rashid, Pak Ahmad Yani, Pak Ferry Juliantono. Terima kasih Mas Rudi, terima kasih Mas Islan, dan juga terima kasih Bang Kuban. Sayang sekali pemirsa, hingga akhir acara mantan Presiden ACT berhalangan untuk bergabung bersama kami karena alasan kesehatan. Harapannya adalah semoga yang terbaik untuk ACT. Kita tunggu nanti akan bergulir kemana kasus ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.